dia pengen diperkosa sama guru agamanya sendiri gitu. Bahkan ada juga yang dipaksa sama teman-temannya itu untuk buka baju dan ya di foto-foto, ditelanjangin dan difoto-foto gitu, di videoin. Gue sedih banget sih sebenarnya ngeliat kayak gini gitu. Bahkan gue semakin sebel lagi gitu, gue semakin kesal lagi karena pelaku-pelakunya ini, dan ngebayangin kalau misalkan pelakunya ini adalah orang-orang yang punya jabatan gitu. Gue 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 bener nggak habis pikir sih. Hai, balik lagi bareng gue Iza, dan kita ada di segmen Sebuah Inspirasi bersama Axel. Kali ini gue akan berbagi sedikit kisah ya. Kita bakal ngomongin Permendikbud yang peraturannya baru, tetapi gue nggak akan bahas tentang Permendikbudnya karena udah dibahas sama Aga di konten sebelah, alias konten sebelumnya. Jadi gue akan fokus ke nyorotin beberapa kisah-kisah atau beberapa pengalaman gue di lapangan terkait dengan Permendikbud ini gitu. Oke, mungkin gue jelasin sedikit ya tentang kenapa gue bilang gue bisa punya pengalaman di situ. Ya itu karena pas lagi jadi waktu gue kuliah, gue ikut jadi relawan ataupun gue juga gue anggota lah ya, jadi member juga di komunitas anti kekerasan seksual namanya Space. Nah, di komunitas ini juga itu gue terlibat juga untuk bisa nanganin untuk bisa bantu beberapa orang gitu yang istilahnya melapor gitu, atau istilahnya sekarang nggak harus melapor karena cerita aja gitu. Dan sebenarnya di luar dari kegiatan komunitas itu juga, gue sebenarnya beberapa kali juga ada teman gue yang datang ke gue untuk bisa cerita tentang pengalaman mereka. Nah, gue akan fokus untuk sharing ke kalian tentang pengalaman gue ini gitu. Nah, jadi tuh dari waktu gue kuliah ya, gue cukup aware gitu kalau misalkan ada banyak banget kasus di sekitar gue yang dimana orang-orang itu melalui pelecehan seksual. Tapi balik lagi nih, banyak banget di situ yang korbannya tuh nggak tahu gitu mereka harus kemana. Makanya banyak yang datang ke gue untuk cerita. Sekaligus ada juga yang minta bantuan dan bisa dibantu gitu untuk naik ke tingkat selanjutnya ke kasus hukum gitu. Tapi gue sebagai diri gue sendiri gitu ya, gue ngerasa kalau misalkan di Indonesia itu masih susah banget adanya hukum yang bisa ngebantu korban-korban ini gitu. Makanya gue juga cukup aware gitu dengan ada Permendikbud ini. Gue rasa bisa jadi sebuah tameng baru lah untuk korban gitu. Tapi gue akan sedikit share gitu tentang pengalaman gue. Jadi gue pernah dapet aduan gitu ya, ada anak yang cerita. Gue nggak tahu kenapa dia murung gitu. Tapi dia datang ke gue. Kemudian gue cerita, dia masih SMA, tapi gue kan kuliah, dia masih SMA. Jadi gue ketemu di event gitu, dan dia cerita, gue berapa kali gue ngomong sama dia dan sampai tadinya tuh dia nutup wajahnya gitu, dia nggak berani ngeliat gue. Tadinya gue juga bingung kenapa kan. Terus kemudian akhirnya gue tahu kalau ternyata dia pernah ngalamin pelecehan seksual dan baru-baru ini gitu. Gue tanya kan pelecehan seksual kayak gimana. Dia itu dilecehin sama temannya gitu, sama kakak kelasnya. Sama temennya gitu. Dia dilecehin sama temennya. Nah kemudian saat itu dia ngelapor ke BK gitu, dan ketika ngelapor ke BK ini dia katanya bakal ditanganin dan beberapa lama dipanggil ke ruang kepala sekolah gitu. Dipanggil ke ruang kepala sekolah, dan ternyata di ruang kepala sekolah itu dia dilecehin lagi sama kepala sekolahnya. Itu gila banget gitu menurut gue sebagai waktu itu gue gue ngerasa kayak serius gitu, maksudnya bisa-bisanya seorang kepala sekolah melakukan hal tersebut gitu kepada siswanya sendiri. Dan gue waktu itu bilang juga, gimana kamu mau selanjutnya kamu mau dibawa ke angkat segala macam, dibawa ke publik segala macam, atau kita ini tuntut kepala sekolah segala macam.
Tapi saat itu anak itu takut gitu. Dia takut karena dia bilang dia saat ini lagi UN, ujian nasional. Nah, karena dia mau ujian nasional, dia takut kalau hal yang dia akan dilakukan, misalkan laporan itu akan berdampak buruk sama nilai dia dan masa depan dia. Dan apa ya, itu gue sedih di situ sebenarnya. Gue sedih juga di mana gue berapa kali meyakini dia dan akhirnya gue ngasih nomor gue ke dia gitu, kalau misalkan dia butuh bantuan. Tapi sampai saat ini dia belum hubungin gue lagi gitu. Dan berapa banyak kan gue ngelihat ada selama sampai sekarang ya, gue pernah dengar gitu beberapa cerita gitu, sampai gue berapa tahu, dan bahkan dari orangnya langsung gitu ya. Cerita ini tuh dengan berbagai macam korbannya itu bukan cewek doang, bahkan ada cowok juga jadi korban. Dan pelakunya ini benar-benar gak terduga gitu. Benar-benar gue nggak menyangka adalah orang-orang yang benar-benar gak disangka banget gitu. Gue pernah dengar ada dia masih SMP, anaknya masih SMP, dan dia dilecehin itu sama adik kakeknya gitu dari umur 5 atau 6 tahun gitu. Ada juga yang saat ini jadi murid gitu di madrasah, dan dia dilecehin sama, dia pengen diperkosa sama guru agamanya sendiri gitu. Bahkan ada juga yang dipaksa sama teman-temannya itu untuk buka baju, dan ya di foto-foto, ditelanjangin dan di foto-foto gitu, di videoin. Gue sedih banget sih sebenarnya ngeliat kayak gini gitu. Bahkan gue semakin sebel lagi gitu, gue semakin kesal lagi karena pelakunya ini, dan ngebayangin kalau misalkan pelakunya ini adalah orang-orang yang punya jabatan gitu. Gue benar nggak habis pikir sih dengan ngebayangin kalau misalkan orang-orang kayak gini gitu masih bisa lolos tanpa adanya karena nggak ada siapapun gitu. Orang anak korban ini nggak tahu mau ngomong ke siapa, dan mereka pun susah banget gitu ketika untuk bisa nyerang pelakunya balik gitu. Mereka nggak tahu gimana caranya gitu. Satu-satunya cara ya harus viral, dan ketika mereka viral, mereka takut kalau mereka harus mempermalukan diri mereka sendiri. Dan itu menurut gue ya nggak banget gitu. Tapi gue jadi kesal sih. Tapi ya kalian tahu sih, kalian udah tahu lah harusnya ini tentang ini gitu. Maksudnya ya mungkin kalian udah nangkep lah maksud gue apa gitu. Jadi ya itu kenapa gue ngerasa Permendikbud ini ya, terlepas dari kontroversinya ya, itu adalah peraturan yang sebenarnya dibutuhin juga gitu untuk korban-korban ini, supaya mereka supaya mereka bisa tahu gitu, mereka bisa menggunakan apa untuk bisa bantu mereka gitu. Tapi gue harap sih kalian bisa sedikit ada yang kalian tangkap lah deh gitu. Misalkan kalau kalian nggak harus setuju sih, tapi gue harap kalian setuju. Tapi ya gitulah gitu. Mungkin segitu aja yang bakal gue bagiin gitu, yang bakal gue ceritain. Komen kalau kalian setuju dengan Permendikbud, ataupun kalau kalian nggak setuju ya komen aja gitu. Kalau kalian suka dengan konten ini, like videonya. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Dan kalau kalian masih pengen lihat konten-konten dari Upself, kalau kalian bisa pengen tahu juga sebuah inspirasi yang selanjutnya, subscribe dan nyalain loncengnya. Segitu aja sih dari gue. Oke, sekian. Dadah.